Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Apa kabar? Untuk di pertemuan kedua nanti, kita akan belajar mengenai modul 1. Ini adalah materinya ya. Untuk materi modul 1 ini sudah saya bagikan di e-learning. Kalian bisa mengaksesnya sebelum praktikum kita mulai. Untuk modul 1 ini, kita akan membahas mengenai word processor di mata praktikum pengantar digital teknologi kelas 1 logistika ya. Nah, baik. Untuk tujuan praktikum kali ini, di sini kalian diharapkan mampu mengetahui dan memahami cara menggunakan tools yang ada di Microsoft Word dan Google Docs. Tapi untuk di pembahasan kali ini saya rasa akan lebih membahas mengenai Microsoft Word-nya saja, karena untuk Google Docs ini sudah termasuk ke dalam Office Suite yang sudah kalian dapatkan materinya dari Pak Yosep di pertemuan 1 kemarin ya. Nah, kemudian kalian juga diharapkan dapat menggunakan mail merge. Nanti saya jelaskan di bagian latihan praktikum ini. Dan kemudian kalian juga bisa membuat tabel dan grafik pie. Sebenarnya ini opsional ya. Yang penting kalian mengerti. Kalian bahkan bisa membuat grafik yang lain gitu, bukan hanya pie saja, tetapi bisa misalnya membuat grafik kolom ataupun grafik batang. Nah, oke, di sini untuk landasan teorinya ada Microsoft Word yang tentunya sudah familiar lah bagi kalian ya, karena mungkin di SMA-nya sudah sering sekali menggunakan aplikasi ini. Jadi Microsoft Word ini merupakan aplikasi perangkat lunak dari Microsoft Office yang dimana merupakan aplikasi pengolah kata. Jadi intinya di Microsoft Word ini aplikasi ini membantu kalian dalam membuat laporan ataupun membuat dokumen atau makalah. Kalian bisa menggunakan Microsoft Word ini untuk kegiatan tersebut. Nah, untuk manfaatnya sendiri di sini bisa dibacalah. Penggunanya dapat mengolah data berupa kata-kata. Kemudian dapat meminimalisir kesalahan penulisan. Untuk penggunaannya juga lebih fleksibel. Nah, untuk Microsoft Word ini sebagai informasi merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan gitu oleh orang-orang di dunia. Karena itu manfaatnya juga di sini lebih fleksibel gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tampilan jendela dari Microsoft Word itu sendiri. Nah, contohnya di sini ada ribbon, ada workspace, kemudian title bar di sini dan quick access toolbar. Untuk contohnya, sebentar saya buka dulu Word-nya. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan jendela Microsoft Office Word. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada formatting. Di formatting ini biasanya merupakan standar tertentu yang mengatur jenis huruf, ukuran huruf, dan sebagainya. Nah, untuk jenis huruf dan ukuran huruf ini bisa diatur di sini nih, di font size, kemudian ada font type juga. Kemudian selain itu ada yang namanya bold, italic, dan underline. Bold ini untuk garis penebalan ya, untuk menebalkan kata, menebalkan huruf, dan kemudian italic untuk memiringkan huruf, kemudian underline ini untuk memberikan garis bawah pada huruf tertentu. Nah, kemudian ada paragraph formatting. Nah, untuk paragraph formatting ini bisa mengatur paragraf yang kita gunakan ya. Bisa itu misalnya di setter di tengah, argument text left, argument text right, kemudian JSTV atau rata kiri dan kanan. Oke, lanjut. Nah, untuk mengakses paragraph formatting bisa kalian ke tab home, kemudian grup paragraf. Nah, di sini nih. Ini tab home ya. Tab home, kemudian grup paragraf. Nih yang ini. Nah, ini kan paragraf ya. Nah, paragraf itu yang ini. Kemudian ini grup font. Oke, lanjut. Nah, untuk bullet and numbering ini tentunya kalian juga sudah familiar lah sebenarnya ya. Untuk bullet and numbering ini, jadi fungsinya itu kalian bisa mengklasifikasikan atau pengelompokan data yang misalnya memerlukan tanda atau penomoran. Nah, misalnya saya contohkan di sini. Misalnya di sini tes ya. Nah, terus misalnya kalian ingin menambahkan penomoran. Nah, untuk penomoran itu kalian bisa akses di paragraf.
di grup paragraf, misalnya di sini nih, bisa kalian simbol-simbolnya bisa dipilih sesuai keinginan kalian, misalnya seperti ini, ataupun diganti dengan angka juga bisa. Dan ini ketika di enter itu otomatis ya, sehingga lebih memudahkan penggunaannya ya, seperti itulah. Oke, lanjut untuk bahan numbering. Jika ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan saja ya. Untuk yang materi sebelumnya juga, kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa ditanyakan pada saat praktikum. Nah, kemudian di sini untuk paper size, di sini itu kalian bisa mengatur ukuran kertas. Nah, seperti ini nih di page setup. Nah, untuk aksesnya bisa di tab layout, ke grup page setup, kemudian ke size. Nah, ini nih. Bentar, tadi itu di layout ya. Oke, di layout. Nah, di layout, nah ini nih. Page setup. Kalian bisa mengatur size kertas yang kalian gunakan, bisa itu berupa A4 atau A3 itu. Nah, di sini bisa di custom juga ya, sesuai yang dibutuhkan. Nah, kemudian kalau untuk margin ini untuk garis ya, batas garis kiri atas kanan bawah dari suatu kata-katanya gitu. Misalnya ketika kita memasukkan kata, nah ini misalnya ada yang paling sering banyak digunakan ya untuk mengatur garis tepi itu, misalnya ketika kalian membuat makalah itu biasanya menggunakan pengaturan 3343. Nah, seperti ini nanti si katanya juga, si kata-kata ini, tulisan-tulisan yang ada di sini akan menyesuaikan sesuai dengan perintah margin yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini margin, ini tadi sudah saya bahas ya. Nah, kemudian mile merge. Nah, untuk mile merge ini nanti akan ada di latihan praktikum di submodul 2 kalau tidak salah. Untuk mile merge ini bisa digunakan ketika kalian membuat suatu jenis surat tertentu. Misalnya saya langsung contohkan saja nih atau nanti saja ya, kita lewat dulu, kita skip. Nah, untuk mile merge ini bisa kalian akses di tab mailing. Nah, kemudian start mile merge. Nah, di sini ya, bisa kalian akses di sini. Oke, nanti untuk contohnya kita akan contohkan di submodul 2 ya. Nah, oke, lanjut. Kemudian di sini ada data grafis. Nah, di sini juga nanti akan saya contohkan di submodul 3 ya. Untuk data grafis ini bisa membuat tampilan data, ataupun misalnya kalian ada sebuah data di mana ya hanya berupa data-data saja gitu. Misalnya hanya berupa garis-garis seperti agak membosankan gitu. Nah, ketika kita menggunakan data grafis ini, tampilannya akan lebih menarik. Nah, nanti kita contohkan lah untuk itu ya. Nah, untuk Google Docs ini saya akan bahas sedikit saja ya. Untuk Google Docs ini merupakan sama aplikasi pengolah kata berbasis web yang termasuk dalam Office Suite. Nah, kalau ini sebenarnya sama penggunanya seperti Microsoft Word, yaitu merupakan aplikasi pengolah kata gitu. Cuman untuk Google Docs ini hanya bisa diakses menggunakan koneksi internet gitu, yang dimana itu kalau misalkan offline tidak bisa diakses gitu ya. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri Google Docs ini sama juga seperti Microsoft Word, yaitu bisa mengubah, menyuntik dokumen seperti TXT, Docs, dan PDF, dan yang lainnya. Sama sebenarnya penggunaannya untuk sama dengan Microsoft Word. Nah, untuk kelebihan dari Google Docs ini bisa dibaca ya di sini. Untuk risiko kehilangan datanya bisa dihindari. Kenapa bisa dihindari? Karena ini itu online gitu. Ketika kalian men-save, ya save-nya itu ada di online datanya, tidak masuk ke laptop kalian. Kalau misalkan laptop kalian tiba-tiba error, atau misal ada kerusakan pada hard disk atau SSD, itu kan bisa dihindari gitu untuk masalah-masalah seperti itu, karena untuk penyimpanan datanya itu online. Nah, kemudian di sini memiliki berbagai fitur seperti memeriksa ejaan. Nah, mungkin untuk memeriksa ejaan ini hanya tersedia di Google Docs ya. Nah, kemudian dukungan dan support yang lengkap dari Google. Kemudian bisa diakses di mana saja dan kapan saja, asalkan ada koneksi internet. Kalian bisa akses di mana saja. Kemudian bisa digunakan ke berbagai sistem operasi. Nah, kemudian ini nih yang paling penting, user bisa mengatur akses terhadap file.
Nah, jadi maksudnya ketika kalian misalnya mengerjakan suatu tugas misalnya di Google Docs, kalian itu bisa membagikan pengaturan akses tersebut. Misalnya ketika kalian mengerjakannya bersama-sama, kalian misalnya membagikan akses ke teman kalian. Jadi si teman kalian itu bisa mengedit juga apa yang kalian ketik di sini. Dan teman kalian juga bisa men-save apa yang sudah dia lakukan gitu, perubahan-perubahannya. Nah, seperti itu untuk kelebihan Google Docs. Nah, kemudian kekurangannya tentu saja di sini harus menggunakan koneksi internet agar bisa digunakan dan hanya bisa diakses online ya. Tidak bisa offline, baik itu hanya membuka file ataupun mengedit file itu harus dilakukan dengan online, tidak bisa dengan offline. Nah, kemudian lanjut. Nah, untuk ini latihan ya, latihan praktikum di submodul 1. Kalian ketikkan saja sesuai yang ada di sini nih. Oh, ini sebenarnya bisa di-copy juga ya, lebih enak juga. Kalau misalkan itu meskipun ini bisa di-copy, tapi saya minta kalian menyesuaikannya sesuai nah, ini nih ya, ada aturannya. Misalnya aturan kertasnya menjadi 4, kemudian marginnya top and down-nya 3, kemudian left-nya 4. Nah, itu kan bisa diatur di sebentar ya. Nah, di layout di sini ya. Marginnya bisa diatur sesuaikan dengan perintah yang ada di sini nih. Untuk contohnya sebenarnya saya sudah ada contohnya, saya tadi sudah membuatnya. Nah, seperti ini ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk ini kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan juga ketika saat praktikum ya. Oke, lanjut. Nah, untuk di submodul 2, nah untuk submodul 2 ini kalian masuk dulu ke ini ya, ke Excel. Nah, kalian ketikkan nama-nama yang ada di sini nih. Nama Aldo, kota kelahiran New York dan seterusnya. Untuk di Excel ini kalian hanya mengetikkan saja ya, tidak ada pembahasan materi karena ini untuk Microsoft Excel ini akan dibahas di materi berikutnya. Jadi kalian hanya mengetikkan perintah yang ada di sini, nama dan kota kelahiran. Contohnya misalnya kalian sudah mengetiknya nih, misalnya saya simpannya di folder ini ya, di book 1 test. Nah, seperti ini tadi saya sudah ketikkan ada nama, kota kelahiran, jadi kalian cukup mengisikan nama dan kota kelahirannya saja seperti ini. Nah, kemudian setelah kalian memasukkannya, kalian bisa membuat si otomatis gitu, ini itu Aldo, New York, Anissa, Washington, itu bisa otomatis dibuat ketika kalian misalnya nanti akan memprintnya untuk sebagai undangan. Nah, misalnya di sini kita buat dokumen baru lagi. Nah, di sini kalian gunakan tool maring itu ya, tools maring yang tadi itu, my links yang tadi itu, my links, kemudian klik select receptions. Nah, kemudian kalian use an existing list. Kalian klik itu. Nah, cari file Excel yang tadi kalian simpan. Kalau saya itu tadi nyimpannya di sini ya, sebentar. Nah, pokoknya cari sesuai folder yang kalian simpan tadi, entah itu misalnya di data C atau di data E, itu kalian harus ingat di mana kalian menyimpan file Excel tadi. Nah, untuk itu saya di sini ya, menyimpannya kalian bisa langsung open di sheet 1 ya, karena di Excel-nya itu hanya ada di sheet 1. Oke, kalian sheet 1. Nah, setelah itu kalian bisa langsung melihatnya. Nah, ini nih nama nih misalnya. Nama misalnya undangannya itu ada di sini ya, di atas atau misalnya ada di bawah, itu bisa disesuaikan. Misalnya ada di sini enter, kemudian di sini kota kelahirannya. Nah, kalau kalian ingin langsung melihat data yang ada di Excel tadi, bisa langsung muncul di sini. Kalian klik preview result. Nah, seperti ini. Nah, muncul kan Aldo, New York. Kalian bisa misalnya nih undangan ini Anissa, Washington, yang ada 2 ini ya, print misalnya. Jadi lebih mudah gitu, print. Nah, kemudian yang berikutnya nih Aprilia, print.
Kemudian yang keempat, Asri Print. Nah, jadi itu lebih memudahkan kalau kalian akan membuat misalnya sebuah kartu undangan. Nah, seperti itu kalian bisa menggunakan tools mailing ini. Saya harap kalian mengerti ya. Tapi kalau misalkan ada yang mengerti atau masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan saja pada saat praktikum. Oke, lanjut ke modulnya. Nah, ini untuk submodul 2 sudah saya jelaskan ya, sudah clear ya. Kemudian, nah untuk submodul 3 ini saya lebih menyarankan untuk membuatnya di Excel sih ya untuk submodul 3 ini. Tapi kalau misalkan kalian memang laporannya ada di Word, misalnya membuat makalah gitu, kan laporannya ada di Word nih. Tapi saya sarankan untuk membuat tabel seperti ini dan membuat chart seperti ini, saya sarankan untuk membuatnya di Excel terlebih dahulu. Misalnya nih, sebentar, di Excel, nah ini nih. Misalnya ini, jangan ini deh, sebentar. Misalnya, sebentar, saya sudah membuat suatu filenya. Nah, ini tabel 5 dulu kalau tidak salah. Nah, ya seperti ini misalnya ya. Sudah kalian ketik seperti ini. Kemudian kalian klik insert. Nah, di sini kalian bisa membuat chart sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya ada chart pie di sini, ada chart kolom, ada yang lainnya lah, banyak ya. Misalnya saya contohnya membuat chart pie, nah seperti ini. Nah, ini seperti kayak yang ada di modul ya kalau nggak salah. Tapi bebas aja sebenarnya, yang penting kalian paham penggunaannya. Misalkan chart seperti ini. Nah, misalnya ketika kalian sudah seperti ini, kalian bisa kopikan chart tersebut ke dokumen. Nah, di apa namanya? Microsoft Word kalian. Nah, seperti ini gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ininya juga bisa langsung dikopikan misalnya, kalau misalkan perlu juga. Nah, seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja ya untuk penjelasan modulnya. Karena kalau tidak salah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi pembahasan. Nah, sudah habis. Nah, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan dari semua modul ini, tanyakan saja nanti ketika pada saat praktikum ya. Jadi pada saat praktikum nanti itu kita akan tetap muka, tapi menggunakan Google Meet ya, Google Meet atau Zoom lah. Nanti saya berikan linknya. Nah, pada saat itu saya tidak akan menjelaskan materi lagi. Saya akan lebih banyak bertanya kepada kalian, terutama di bagian latihan praktikumnya. Kalau misalkan ada yang belum mengerti gitu ya. Kalian juga bisa menanyakan hal lain misalnya terkait materi yang misalnya kurang mengerti, kalian di mana kurang mengertinya. Jadi saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada saat kita praktikum ya.